Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani adama khata wa khairu khata'una tawwabun. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepadanya kita selalu memujinya. Kepadanya kita selalu memohon ampunannya. Kepadanya pula kita selalu memohon perlindungan dari segala keburukan termasuk buruknya jiwa-jiwa kita. Dan insya Allah di siang yang mulia ini kita semua mendapatkan perlindungan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya kita semuanya bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah, yang sering pula disampaikan dari mimbar ini bahwa nanti di yaumul hasar, di padang mahsyar, di akhirat nanti satu di antara yang mendapatkan awan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan termasuk hadirin saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar ini saya angkat kalimah kembali bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan benar pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus salah seorang makhluknya, hambanya yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberinya risalah ya Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia supaya manusia itu perjalanannya hanif, lurus di dunia ini, supaya nantinya dengan jalan lurus itu tidak salah jalan dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah untuk menetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yang insya Allah dengan itu kita terhindar dari perilaku-perilaku buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita semua di dalam hidup ini tidak ada yang pengen rugi. Semuanya pengen beruntung.
termasuk yang mengimani hari akhirat, semuanya saya yakin itu berkeinginan untuk masuk surga. Tadi saya sampaikan beberapa amal perilaku manusia yang akan bisa mengantarkan diri mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang di situ disebut dengan surga Firdaus. Ya, jadi surga itu banyak nama-namanya. Ada surga Aden, ada Naim, ada Firdaus dan yang lain-lainnya. Kemudian ada tadi saya sampaikan kembali ya bahwa ada perilaku-perilaku insya Allah tidak berat untuk kita yang akan mampu mengantarkan kita itu masuk ke dalam surga Firdaus. Ya, yang pertama yaitu orang itu mau sholat. Sholatnya yang bagaimana? Tadi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Ya, khusyuk sholat itu berawal dari membentuk barisan shaf, ya, tidak terpisah-pisah dan lain sebagainya, itu syarat itu kalau sholat berjamaah. Termasuk beruntung yang duduk di paling depan ini, karena Allah itu merahmati dulu dalam sholat berjamaah itu dari shaf yang paling depan. Ya, kalau perlu berebut ini untuk berada di shaf paling depan. Ya. Jadi itu alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Kalau sebelumnya tadi kan ada qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu ya. Yang pertama, satu di antara perilakunya adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Kalau sholat dia khusyuk. Dia khusyuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai. Ya. Kemudian yang berikutnya perilakunya itu dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak mengantarkan nanti pada mengantarkannya ke surga gitu. Misalnya ngobrol ngarol ngidur sampai mungkin tengah malam, bahkan sampai pagi, yang kadang-kadang malah menghalangi untuk berbuat baik. Kalau pagi akhirnya munderes ngantuk, mau kerja ngantuk akhirnya tertidur. Apalagi laki-laki itu siang hari kan ya sangat dibenci manakala tukang tidur, karena laki-laki itu wajib bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan banyak lagi, mungkin bagi adik-adik termasuk, mohon maaf, main game yang terlalu lama, bahkan habis waktunya sampai menghalangi sholat dan lain sebagainya. Itu menjadi perilaku-perilaku yang haram itu kalau tidak hati-hati. Karena apa? Dia akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau tidak hati-hati. Ya adik-adik ya, agak dikurangi main gamenya. Jangan waktunya azan main gamenya masih jojong. Kemudian yang berikutnya, perilaku orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat ya untuk mensucikan harta dan dirinya. Ya, baik zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Udah 3 ya, jadi sholat, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian perilaku yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri yang punya hak ya, memang sudah dihalalkan, maka yang demikian itu mereka tidak melakukan perbuatan yang tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi apabila mengambil yang selain itu, maka mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu menjaga kemaluannya.
Kemudian yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang dia melaksanakan amanah dan janji-janji yang telah diucapkannya. Ya. Melaksanakan amanah yang dipegangnya dan melaksanakan janji-janji yang telah diucapkannya, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Lebih-lebih termasuk janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dengan bersyahadat. Orang sudah bersyahadat, ya konsekuensinya harus menerima Allah sebagai yang harus diibadahi. Kalau tidak melakukan itu, ya maka nifak, munafik namanya. Dan munafik itu nanti di akhirat, kalau di Quran itu ya, di Quran itu munafik itu nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling dasar, yang paling panas. Mudah-mudahan kita dilindungi dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi melaksanakan amanah, baik itu kalau di keluarga, kepala keluarga yang amanahnya mencukupi mencarikan nafkah untuk anak istri dan lain sebagainya, mendidik dan lain sebagainya semampunya. Kalau hati itu Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Cuma permasalahannya kita sudah pernah berbuat apa belum? Kalau kita sudah berbuat mati-matian tapi Allah belum menggerakkan hati pada ketaatan kepadanya, itu bukan berarti kita yang salah. Karena petunjuk itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia, bahkan setingkat Rasul dan Nabi, mereka tidak mampu memberikan petunjuk kepada manusia. Inna hudallah, petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, perilaku yang mampu mengantarkan ke surga itu adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Sholat sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan manakala kita ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul warisun. Kalau seseorang itu sudah dia melaksanakan sholat dengan khusyuk, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, kemudian membayar zakat, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian melaksanakan amanah dan menjaga sholatnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah yang humul warisun. Mereka itu warisun, akan mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus, yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka semua itu fiha, di surga firdaus itu khalidun, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan ini semua diberikan kepada hadirin saudaraku sekalian, termasuk keluarga besar kita dan saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Kalau sementara ini kita belum bisa maksimal, masih banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, karena kullu bani adama khata', setiap manusia itu bersalah. Wa khairu khata'una tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat kepada